Mulai ya. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning everyone. Yeah, let's start our next session. Yeah, it's like sharing session with some overseas alumni from some countries. We have 3 speakers this morning. First speaker, we're going to listen to sharing session from Ibu Dr. Andewi Rohmawati. She's going to tell us about her experience in pursuing her PhD in Australia. And she's going to talk about that topic for about 20 minutes. So if you are ready, Bu Andewi, time is yours. Ya, thank you, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, saya bisa share screen, Mbak, ya? Bisa. Oke, saya share screen langsung saja. Share screen. Aduh. What's wrong? Sudah, Pak. Sudah bisa ya? Oke. Ya. Nah, selamat pagi lah, masih pagi. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan IELTS. Nama saya Andewi Rohmawati. Hari ini saya mau berbagi pengalaman ya sebagai mahasiswa S3 di Australia waktu dulu. Saya ke Australia mendapatkan beasiswa dari DIKTI, beasiswa luar negeri DIKTI tahun 2011. Nah, nih kira-kira apa sih ya kunci utama sukses kita bisa berangkat ke luar negeri dengan beasiswa, gitu kan? Pertanyaannya, yang pertama, yang paling modal dasar itu kalau ada azam dan niat yang kuat, gitu ya. Kalau ada niat, ada azam, itu insya Allah jalan akan dimudahkan. Kalau kita sudah tidak berniat, itu ya apapun malas, ya akan melakukan ini malas, nanti saja. Nah begitu itu sudah penyakit kalau seperti itu kalau nanti saja, nanti gitu ya, itu adalah jalan menuju kegagalan. Yang kedua, kalau kita mau kuliah di luar negeri, khususnya untuk negara-negara yang berbahasa Inggris, itu bahasa Inggris is a must, ya harus. Jadi mau nggak mau, kita harus menguasai bahasa yang disyaratkan untuk masuk ke negara tersebut. Nah, yang ketiga adalah LOA, Unconditional Letter of Acceptance, gitu ya, unconditional. Berarti apa? Semuanya sudah clear. Tidak ada lagi yang nyangkut, nanti harus begini. Kalau biasanya kalau conditional itu kita sudah keterima, tetapi harus memperbaiki ini. Nah, ini enggak. Semuanya sudah clear, kita berangkat siap, sampai di tujuan kita siap belajar. Itu kira-kira. Nah, pertimbangan untuk memilih negara tujuan ya bagi yang berkeluarga karena saya berkeluarga. Kalau yang tidak berkeluarga bebas ya. Yang berkeluarga itu yang pertama yang biasa dipertimbangkan itu faktor akademis. Biasanya kalau kita memilih suatu universitas itu yang jelas ya kalau dengan beasiswa pastilah diakui akreditasinya. Yang kedua juga mungkin kualitas dari mata kuliah atau prodi ya atau subjek yang kita akan tuju. Terus yang kedua juga mungkin profesor yang dia menguasai di bidangnya dan lain-lain, atau mungkin fasilitas yang disediakan oleh universitas tersebut, itu faktor akademis. Nah, yang tidak kalah pentingnya lagi itu adalah faktor non akademis ini ya. Karena kita membawa keluarga, maka ini menjadi pertimbangan mungkin lebih utama dibandingkan yang akademis. Gitu ya. Yang pertama itu adalah biaya hidup. Karena kita di sana tidak hanya kita saja, diri kita sendiri yang kita biayai, tetapi seluruh keluarga yang mendampingi kita. Yang kedua, itu juga harus kita pikirkan biaya pendidikan untuk anak-anak kita. Kita harus memikirkan apakah anak-anak kita nanti mendapatkan pendidikan di sana itu bayar atau tidak. Nah ini yang bikin pusing ya, kadang-kadang kita harus searching dulu, bayar atau tidak.
kalau kita berniat membawa keluarga. Dan kita harus kalkulasi berapa biayanya, dari mana nanti sumber pendanaannya. Yang ketiga, kesempatan bekerja ya untuk kita maupun untuk pasangan kita. Nah, ini juga penting karena kita bawa keluarga, tidak cukup bagi kita beasiswa itu untuk menghidupi semua keluarga kita. Kita harus mendapatkan pendapatan tambahan untuk menghidupi keluarga kita tersebut. Yang keempat adalah kondisi lingkungan atau iklim negara tujuan. Jadi misalkan ya, ini juga penting karena tidak semua orang itu dia kalau mau ke Eropa, ke negara-negara yang dia bercuaca ya subtropis gitu ya, ada saljunya begitu, tidak semua orang itu dia tahan. Kadang-kadang dia ada alergi-alergi tertentu. Dia pada saat musim dingin bisa jadi seluruh sekujur tubuhnya tuh bentol-bentol gatal semua ya, dan itu menyiksa. Bisa jadi dia yang kalau pas waktu musim dingin sesak napas, itu juga ada. Ya, dan ini harus diperhatikan karena ini nanti menyangkut kesuksesan kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai PhD student dan faktor-faktor lain tentunya. Nah, yang selanjutnya adalah bagaimana mendapatkan profesor ya. Profesor, apakah itu penting menurut saya ya? Nah, bagaimana mendapatkan profesor? Ya, yang kita sebelum mengontak profesor, kita sudah pasti harus memiliki riset kita tuh apa gitu ya. Kita mau meneliti apa nih? Kita sudah harus memiliki proposal penelitian. Dan dulu waktu saya apply itu proposal penelitian tuh nggak banyak-banyak, cuma 2 lembar saja. 2 lembar ya dengan bahasa Inggris yang baik. Nah, 2 lembar itu isinya apa? Ya kira-kira ya permasalahan atau dia fenomena gap kalau di dalam istilah umumnya ya, permasalahannya itu di mana, terus nanti riset gap-nya di mana, kontribusi penelitian kita itu di mana, novelty kita itu di mana. Itu saja. Tetapi ya pada waktu itu saya juga belum paham-paham amat mengenai itu ya. Tapi ya masih buruk juga, tapi ya ternyata ada juga profesor yang dia tertarik untuk membimbing saya. Nah, itu saja. Nah, setelah itu apalagi ya penelitian topik penelitian itu seharusnya ya sebaiknya merupakan riset yang dia menjadi keahlian atau riset interest dari profesor yang kita tuju tersebut. Kalau dia keahliannya di situ, maka dia nanti kemungkinan besar akan menerima kita sebagai mahasiswa bimbingannya. Yang ketiga juga isu-isu yang sedang berkembang saat ini, hot topic begitu ya. Kalau hot topic itu orang biasanya penasaran, ini apa, ada apa gitu ya. Ingin mengetahui apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Maka hot topic itu penting. Hot topic itu juga nanti memudahkan kita untuk mencari novelty kita di mana penelitian kita. Ya, terus kontribusi kita penelitian nanti di mana. Ini hot topic yang itu. Terus yang keempat, jaringan ya, channel yang menghubungkan kita kepada profesor yang kita targetkan itu juga penting menurut saya ya. Karena saya dulu mendapat supervisor itu walaupun saya alumni dari University of Canberra, saya mendapatkan profesor itu bukan saya langsung kontak beliau, tetapi ada salah seorang dosen yang dia orang Indonesia ya, orang Indonesia sudah berkewarganegaraan sana dan kami akrab. Kami mengontak beliau, kira-kira kalau saya punya topik penelitian seperti ini, dosen yang di Business and Government fakultas itu siapa dosen yang cocok. Nah itu nanti terus di-share ke dosen-dosen mereka itu. Baru ada yang tertarik, nah dia mengajukan diri saya mau menjadi supervisornya. Nah kalau kita sudah mendapat supervisornya seperti itu, baru kita kontak lebih intensif, baru nanti beliau memberikan rekomendasi kepada penerimaan ya PhD postdoctorate admission itu, penerimaan mahasiswa baru postdoctorate untuk memberikan letter acceptance kepada kita. Ini penting. Nah, cara mendaftar universitas di Australia untuk program studi S3 ya, pertama ya,
browsing supervisor itu kalau misalkan kita tidak ada kontak ya. Kalau sudah punya kontak ya itu tadi mereka dengan senang hati memberikan rekomendasi bahwa dia bersedia membimbing dan mensurati admission bagian penerimaan mahasiswa itu untuk segera mengeluarkan LOE. Dengan asumsi semuanya sudah lengkap gitu ya. Nah, browsing supervisor siapa yang kira-kira cocok. Nah, baru di situ kita kirim semua ya. Kalau kita punya beberapa target supervisor, kita kirimi semua. Kira-kira nanti tidak semuanya bakal nyangkut ya. Kadang-kadang kita sudah banyak-banyak kita kirim, tetapi nggak ada satupun yang tertarik. Terus yang kedua, mencari pembimbing riset yang cocok dengan penelitian atau topik kita. Ya, setelah itu siapa yang kira-kira cocok. Terus ketiga, submit aplikasi ya, submit aplikasi, buka website kampus, yang jelas ini semua kampus punya karena mereka semua sudah online, dan buat akun pakai email dan password, isi data diri, kualifikasi pendidikan kita apa, dan informasi lainnya yang ditanyakan di situ, isilah, dan upload dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan ini untuk application fee untuk program S3 itu gratis biasanya kalau di Australia. Biasanya ya, tapi kalau di universitas lain luar Australia saya belum tahu. Nah, yang kelima, untungnya kalau di University of Canberra itu kita tidak punya channel untuk mencari supervisor di situ, maka kita bisa langsung apply saja. Jadi untuk supervisornya nanti dicarikan sama mereka, siapa kira-kira yang cocok, dan nanti supervisor itu masih punya slot yang kosong. Biasanya seperti itu, dicarikan. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya ya kalau kita tidak punya channel ya kita bisa diterima ya. Tetapi kerugiannya ya kita tidak mengenal supervisor kita sebelumnya ya. Jadi karena kita meneliti di S3 menjadi PhD student itu ibaratnya dengan supervisor itu adalah suami atau istri kita kedua. Gitu ya. Pasangan hidup kita yang lain begitulah istilahnya. Mereka bisa membuat diri kita menderita atau bisa membuat diri kita bahagia. Itu ceritanya. Karena kita harus cocok chemistry kita, kalau enggak bubar di tengah jalan. Enggak selesai kita studi. Yang keenam, untuk keputusan diterima ditolaknya, biasanya kita menunggu 1-2 bulan. Mendapatkan keputusan diterima atau tidaknya itu 1-2 bulan, sehingga kita bisa mengestimasi ya kira-kira kalau kita ingin apply beasiswa bulan apa, nanti letter acceptance-nya itu bulan kita harus apply kapan. Nah, acceptance letter itu biasanya bisa saja nanti di-extend lagi ya. Mungkin kita belum dapat beasiswanya atau kita baru apply tetapi letter acceptance-nya itu sudah expired, maka kita bisa kontak lagi minta diperpanjang, itu bisa. Nah, yang ketujuh, kalau sudah dapat unconditional letter of acceptance, itu kita bisa bawa itu LOA kita untuk cari scholarship, khususnya yang di Indonesia, LPDP ya. Terus yang seterusnya ketika beasiswanya diterima nanti ya dari scholar provider itu atau sponsor kita, dia akan menerbitkan letter of scholarship atau letter of financial guarantee ya. Jadi mereka mengeluarkan itu bahwa finansial selama kebutuhan finansial selama di tersebut, kalau kita kan pemerintah Indonesia ya. Nah, untuk letter of financial guarantee, kalau kita sudah dapat, nanti diupload di portal pendaftaran yang kita tadi sudah daftar. Baru setelah itu, nanti kampus yang kita tuju akan menerbitkan COE, kita sebut Confirmation of Enrollment. Jadi kita sudah terdaftar di situ sebagai mahasiswa aktif. Nah, dari COE ini, ya dari COE ini akan kita perlukan untuk apa? Untuk mengurus visa, di Indonesia, ya dari kedutaan Australia di Indonesia yang waktu itu biayanya adalah 550
Australian dollar dan lamanya kira-kira adalah 2 minggu. Nah, dari COE itu juga kita akan disuruh untuk mengurus OSHC. OSHC itu adalah asuransi kesehatan untuk mahasiswa overseas ya yang dia belajar di Australia. Nanti dari situ akan diterbitkan medical referral letter. Jadi ini adalah surat pengantar untuk kita general check up atau tes check up, bukan general check up ya, tes check up, tes kesehatan. Dan ini tidak sembarang rumah sakit yang ditunjuk, tetapi rumah sakit tertentu saja, dan biayanya saat itu 900.000. Nah, pada waktu saya mendaftar itu masih murah biayanya ya, masih murah. Itu saya dulu waktu pertama kali berangkat single sekitar 1.300 kalau nggak salah saya, sekitar itu. Terus 6 bulan kemudian, bukan 6 bulan sih, 2 bulan kemudian suami saya nyusul, saya upgrade lagi, bayar 1.700. Itu kira-kira. Untuk tambah 1 suami, tambah 3 anak, gitu ya. Jadi 1.300 sekian tambah 1.700 sekian, jadi kira-kira ya 3.000-an lah, 3.000-an Australian dollars. Nah, tapi kalau sekarang kita mau melihat berapa sih biaya asuransi ini, bisa dicek di sini di web ini ya. Untuk kalau setelah ini data beberapa tahun yang lalu ini mungkin belum banyak berubah ya. Untuk 1 orang single ya itu 2.600 US dollar selama 4 tahun di cover ya. Nah, kalau di Australia ini bayarnya harus kita tinggal berapa di situ ya, berapa tahun, 4 tahun misalkan, maka 4 tahun bayar di muka. Jadi tidak boleh dicicil seperti di negara Eropa itu boleh dicicil, bahkan di Jerman itu dia per bulan dia bayarnya. Ya, kalau di sini Australia dia bayar di muka selama 4 tahun tuh. Nah, kalau single relatif murah. Tetapi kalau yang bawa istri, ya bawa suami, bawa pasangannya, anak 1 atau 2 atau 3 atau 4 itu biayanya 30.000 sekitar ya. 30.000 Australian dollar itu dibayar di muka. Nah, kalau beasiswa sendiri, nah itu harus dipikirkan itu. Ya, harus dipikirkan itu karena itu nanti kita harus bayar di muka kalau mau membawa keluarga. Dan harus dipikirkan lagi, kita harus bayar deposit. Bukan bayar sih, kita harus ada deposit di situ. Jadi ada uang yang harus ditaruh bukan di tabungan tersebut, tidak diambil-ambil gitu ya untuk meng-apply visa. Itu harus dipikirkan juga karena ini lumayan besar ya. Saya dulu anak saya 3 dia perlu 300 juta. 300 juta ya untuk didepositkan di tabungan atau deposit. Nah, saya nggak punya uang waktu itu. Diakalin bagaimana? Saya minjam, saya taruh di tabungan tersendiri gitu ya. ATM saya nih, bawa-bawaan ATM-nya, saya nama saja, nanti ambil saja sendiri kalau saya sudah berangkat. Ini hanya untuk ngurus visa ya. Kalau sudah berangkat mau diambil terserah. Itu ya. Yang jelas harus ada laporan itu, ada uang yang depositkan di bank. Nah, sekarang biaya hidupnya, kalau single itu nggak masalah ya. Single itu mungkin sekarang kira-kira ini uang yang diperlukan bisa hidup di sana 1.900 kira-kira ya. 1.900 itu apa per bulan kira-kira ya. Ini yang mepet ya. Nah, kalau orang Indonesia itu ya tahulah mepet ya, masak sendiri, jangan suka jajan gitu kira-kira. Nah, untuk apa saja? Biasanya kalau untuk kos biasanya ya 230 itu bayarnya per 2 minggu. Mereka bayar kos itu per 2 minggu dan per minggunya adalah 230 kira-kira ya, bisa lebih bisa kurang tergantung fasilitasnya. Nah, kalau 4 minggu berapa tuh? Ya 920, dia 28 hari ya. Jadi kalau 1 bulan itu ada 31 hari atau 30 hari, maka yang 2 hari atau 3 hari itu ya nambah lagi ya.
Terus internet mungkin sekarang 40 per bulan. Ya, kalau telepon mungkin sekarang nggak begitu bermasalah karena bisa WhatsApp. Terus makan dan kebutuhan lain-lain mungkin bisa 400 per bulan gitu ya, tergantung gaya hidup. Kalau jajan melulu ya kurang ya. Nah, transport itu zaman saya kemarin sekali jalan, kalau di Canberra ya, ini saya cerita di Canberra, $2,68. Itu kalau kita pakai konsesi, kita punya diskon untuk student, ya untuk student. Tapi kalau non student itu 4,80 US dollar. Nah, kira-kira saja kalau 1 bulan itu 110 gitu ya. 110 itu kalau kita naik bis. Nah, kalau beli mobil bagaimana? Beli mobil murah di sana, Pak. Saya dulu beli mobil itu berapa? $500. $500 itu berapa kira-kira? 5 juta ya. 5 juta itu saya pakai 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun, terus saya jual lagi, saya mau pulang, saya jual lagi, laku berapa? 800, untung saya 300. Alhamdulillah untuk waktu itu 300. Terus habis itu SIM-nya pakai Indonesia itu translate ke Kedubes. Aku di sana. Malah ada teman saya itu yang dia pakai SIM-nya SIM C. Bayangin SIM C itu di sini kan sepeda motor kan. Dia belajarnya di Australia, bisa nyetirnya di Australia, dia punyanya SIM C. Habis itu ditranslate lagi ke Dubes. Terus dikasihkan ke polisi itu, pernah ketangkap, ya di stop, dikasihlah SIM C. Lepas saja dikira SIM C itu izin mengemudi untuk car begitu kali ya. Mereka untuk keluarga, bentar ya, untuk anak jika membawa anak usia sekolah itu bagaimana? Ini agak ribet terus terang ya. Karena kita juga harus mengurus pendidikan mereka di Australia nanti bagaimana, harus mengurus syarat pengurusan visa untuk anak-anak kita yang nanti akan mengikuti kita, itu ya. Kalau dia sudah umur sekolah, kita harus mendapatkan konfirmasi surat penerimaan dari Departemen Pendidikan dari pemerintah Australia. Jadi kita di Australia itu sudah menguruskan itu, anak kita nanti akan sekolah di mana, terus bagaimana statusnya dengan SPP-nya yang harus dibayar atau tidak, ya kita harus pastikan itu, ya harus diurus itu karena nanti apa? Kalau kita tidak ada surat itu tidak bisa mendaftar ke sekolah yang dituju, asalkan sekolah negeri untuk riset student itu gratis, ya. Nah, Dewi 3 menit lagi, Bu Dewi. Oh iya, baik Pak. Ini saja ya kira-kira untuk pendaftaran. Nah, terus untuk yang anak hidup keluarga itu kira-kira 3.400 ya, ini perinciannya kira-kira. Nah, ini yang saya ingin untuk biaya sekolah ini tidak ada SPP, tetapi ada sekolah atau seragam dan lain-lain kira-kira itu. Terus bagaimana dengan anak umur kurang dari 4 tahun? Nah, ini mahal Pak. Kalau kita memiliki bayi atau apa yang kita tinggal sekolah, dia harus dititipkan per 1 hari $100. Ya, itu. Tetapi kalau kita dapat beasiswanya dari pemerintah Australia, kita dapat diskon cuma bayar $35 per hari. Tapi yang tidak enaknya itu kalau kita dapat beasiswa dari pemerintah Indonesia tetap $100 ini. Nah, kira-kira itu. Kalau anak kita sudah lebih dari 3 tahun, mereka bisa sekolah kindergarten ya. Bayarnya ini $35 per hari. 1 minggu 3 hari sekolah. Nah, mahal ternyata ya, tetapi kita bisa bekerja Pak. Ini ya, kalau ini unlimited hours bisa bekerja di mana-mana ya. Bisa ini ya. Kalau PhD student, research student itu unlimited hours, kita mau kerja berapa jam sehari terserah asal tidak mengganggu kuliahnya. Gitu ya. Ini bisa di pekerjaan-pekerjaan itu, ini adalah tarif upahnya ya, tarif upah ada riset asisten, tutor, administratif job di kampus, housekeeping di hotel, cleaner, loper koran, kerja di shop dan lain-lain. Gitu ya. Nah, itu adalah seperti itu. Nah, ini pengalaman saya itu juga gila kerja, Pak. Setahun pertama memang saya sekali fokus pada kandidat. Saya dapat
kandidat. Selesai tesis saya itu, saya 3 tahun itu sudah selesai sebenarnya. Saya sambil kerja 32 sampai 48 jam. Jadi gaji saya itu 2 tahun terakhir itu terakhir 42.000 per tahun. Dari Australia itu baru Pak Afrianto kemarin. Ya, moga-moga kalau dapat sekolah di sana di negara-negara maju, Western country gitu ya, itu biasanya naik haji itu mereka tidak punya kuota, dia mau berangkat ya berangkat saja, asal punya duit. Nah, gitu kira-kira. Sudah selesai Pak, sekian dan terima kasih. Sudah Pak? Saya mau stop mana ya? Thank you Bu Dr. Andewi for sharing. Baik, selanjutnya kita akan dengarkan juga sharing session dari dua pembicara kita yang lain. Untuk tanya jawab, please hold. If you have some questions, please hold first. Nanti kita tanya sama-sama ketika QA session. Oke, berdasarkan jadwal, berikutnya kita dengarkan sharing dari Ibu Shelvia Putri Utami. Are you ready, Ibu Shelvi? Yes, insya Allah. Okay. Ibu Shelvi adalah penerima beasiswa Japanese Government Scholarship atau MEXT tahun 2019. Masih ongoing kah atau sudah selesai, Ibu? Saya masih ongoing ya, Pak. Masih ongoing ya. Lebih jauh perkenalan dengan beliau, mungkin nanti bisa beliau perkenalkan diri singkat ke kita. You have 15 minutes, Ibu, silakan. Ya, terima kasih. Saya izin share screen ya, Bapak. Ya. Oke, guys, sebentar. Saya. Kenapa ini? Oops. Sebentar. Ada problem, Ibu? Iya, agak kesulitan saya mau share screen-nya ya, sebentar ya. Saya coba close dulu filenya. Mohon maaf. In case nggak bisa, mungkin bisa kirim filenya ke Oh, oke. We can help. Ya, sebentar. Loh. Sebentar ya. Mohon maaf Pak, ini biasanya lancar aja ini. Nggak tahu kenapa ini. Atau yang mau bertanya di sesi 1 boleh chat box. Yang mau bertanya nanti boleh di chat box. Kumpulin. Ya, kumpulin. Coba di share chat box Ibu biar kita download dan kita bantu. Sebentar ya. Saya kirim ke Bu Leni ya. Ya, boleh. Oke. Ke host saja gitu. Nggak apa-apa, Bu Leni aja. Oke. 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 Mohon maaf, ini ya waktunya agak termakan sedikit ya Pak ya di sini. That's okay. Oke. Atau saya gini, karena Bu Selvi masih ada masalah teknis, kita ke pembicara ketiga dulu. Oh, boleh silakan. Oke.
Baik, kayaknya baiknya begitu, biar Bu Selvi mungkin bisa siap-siap terkait technicality di situ. Baik, Bapak Ibu, kita dengarkan dulu pembicara ketiga, yaitu Ibu Yuli Heryani. Ibu Yuli Heryani, MSc APT. Beliau adalah penerima beasiswa Siameo Serca, ya, Science and Education for Agriculture and Development tahun 2019. Bu Yuli, are you ready? Kalau Ibu Yuli, ya, silakan Ibu 15 menit dan mohon memperkenalkan diri sedikit karena saya belum dapat CV Ibu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Aprianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua panitia dan juga rekan-rekan yang sudah hadir. Sambil perkenalan, saya coba share screen ya. Oke. Saya Yuli Haryani, dosen di jurusan Kimia FMIPA. Pak Prianto dapat gak ya? Ya, udah ada kelihatan. Screen, kelihatan udah. Bikin full screen Ibu. Slideshow Ibu. Oke. Oke ya. Yes. Oke, terima kasih. Saya Yuli Haryani dari jurusan Kimia FMIPA. Saya terdaftar semester keempat sekarang, mau masuk semester kelima di PhD di University Putra Malaysia, Study Genetic Engineering in Molecular Biology. Nah, seperti disampaikan tadi, saya sudah menerima full scholarship untuk PhD dari Siameo Serca, dan sesuai permintaan dari KUI yang lalu, saya akan share dikit gimana studi di Malaysia dan sedikit sharing untuk apa sih Siameo Serca sebenarnya. Berdasarkan QS World Ranking University tahun 2022, ada 5 negara, ada 5 universitas yang terbaik di Malaysia. Untuk saat ini posisi pertama masih tetap dari Malaya, Universitas Putra Malaysia. Ini di Kuala Lumpur, jadi Malaysia ada 13 state, termasuk satu wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Yang pertama tetap masih UM di Kuala Lumpur, yang kedua Universitas Putra Malaysia, ini di State Selangor, di Serdang, tepatnya di area Serdang. UKM juga di Selangor, Bali, USM di Pulau Pinang, Teknologi Malaysia ini di Johor. Nah, untuk pengurusan keluar masuk mahasiswa sekarang untuk di Malaysia, sejak tahun 2012 itu udah dihandle sama IMGS, Education Malaysia Global Service. Jadi mengenai kita aplikasi visa, renewal visa, atau selama pandemik ini untuk keluar masuk kita perlu travel authorization, semua pengurusan online melalui IMGS portal. Selain itu juga di website ini akan dikasih bagaimana steps yang perlu dilihat untuk mendaftar di Malaysia dan semua permasalahan Q&A terkait visa aplikasi. Nah, untuk postgraduate students yang internasional, seperti biasa kita mendaftar dulu. Nah, untuk admission ini rata-rata yang terkait IELTS dibutuhkan adalah skor 6, TOEFL 550. Dan seperti Mbak Dewi tadi jelaskan, bagaimana keterkaitan kita dengan pembimbing ketika akan masukin berkas, sebaiknya kita cari dulu siapa sih target supervisor di universitas yang dituju. Jika sudah dapat, sebaiknya membuat proposal yang akan dimasukin ke aplikasi itu sesuai feel dari si supervisor yang kita inginkan. Sehingga nanti ketika berkas sampai di sekolah pascasarjana, School of Graduate Study akan melemparkan berkas aplikasi kita ke profesor yang dituju. Karena ada ketersesuaian antara aplikasi kita dengan keahlian si supervisor, si profesor itu. Setelah dapat OE, kita bisa reply di offer apakah kita terima untuk semester yang kita inginkan, atau bisa di hold sampai paling tidak maksimal itu adalah 2 semester. Nah, selama pandemi ini registrasi mahasiswa baru secara online.
kemudian kita harus setelah registrasi online akan dapat GS number. Jadi setelah dapat GS number, graduate student number, baru bisa mengakses semua portal yang ada, kemudian mendaftar untuk online kelas. Nah, untuk pengurusan visa di website IMJS, untuk masuk ke wilayah Malaysia itu ada yang namanya VAL, Visa Application Letter. Setelah ini approve di website IMJS, baru bisa kita urus single entry visa di konsulat yang di Sudirman. Lalu itu yang dibawa untuk masuk ke Malaysia. Nah, sampai di universitas tujuan, kemudian berkasnya dibawa ke International Office untuk mendapatkan student visa atau multiple entry visa. Ini biasanya perlu 3-4 minggu, jadi dalam waktu itu apapun yang terjadi, memang kita nggak bisa keluar dari Malaysia. Untuk pengurusan visa, kalau tadi Mbak Dewi paparkan di Australia mahal ya. Untuk di Malaysia dikhususkan, jadi karena pengurusan semuanya adalah melalui IMJS, jadi biaya dan regulasi semua sama seluruh Malaysia. Itu biaya khusus di Indonesia untuk mahasiswa Indonesia diberikan per 2 tahun. Jadi 2 tahun itu adalah 250 ringgit. Jadi sekitar 800 ribuan lah. Kalau untuk admission tadi kalau nggak salah itu sekitar 600 US dollar. Kita transfer ke rekening universitas target. Sedangkan untuk pelaksanaan perkuliahan, ini sebenarnya tergantung lagi ke setiap universitas atau ke program yang dituju. Ada yang menawarkan by coursework, ada yang menawarkan by research. Kalau untuk by research pun ada yang memang full research, jadi nggak ada wajib mata kuliah, atau justru campuran. Kita research tetapi ada kewajiban untuk mengambil mata kuliah. Jadi untuk postgraduate by research ada, ini saya berikan perbedaan untuk master sama PhD. Minimal master 6 kredit, PhD 9 kredit. Nah, ini rata-rata yang diwajibkan dari 6 dan dari 9 kredit itu 3 kredit diantaranya adalah research methodology. Jadi untuk fakultas-fakultas sains, research methodology biasanya di situ juga dimasukkan tentang statistical analysis karena kita menyangkut sampling dan pelaksanaan riset dan pengolahan data. Tapi untuk yang non-sains, research metodologinya biasanya adalah bagaimana menyusun proposal, mempresentasikan data, dan menulis artikel. Untuk master ada proposal seminar, result, baru kemudian viva atau thesis defense. Sedangkan untuk PhD setelah semester 2 itu biasanya kita pakai untuk menghabiskan yang 9 compulsory credit ini. Di semester 1 dan semester 2 boleh dilakukan seminar proposal. Jadi kalau rasa-rasanya semester 1 belum siap, boleh seminar proposal di semester 2. Setelah mata kuliah wajib selesai, berbeda dengan master, PhD harus melewati comprehensive exam. Ini untuk candidature. Jadi setelah melewati comprehensive exam written sama oral, baru dapat PhD kandidat. Nah, ini juga bergantung ke universitas. Ada universitas yang tidak mewajibkan CE. Kalau di UPM kita ada CE, jadi setelah lulus written baru boleh apply untuk oral. Dan itu juga tidak tertutup kemungkinan written ada yang ulang selama penguji tidak puas dengan jawaban kita berikan. Kemudian result seminar ini biasanya tergantung pembimbing, tapi selalunya jika minimal data sudah ada 80-90% dan terakhir viva untuk thesis defense. Rasanya itu untuk kehidupan di Malaysia. Kalau untuk membawa keluarga, saya sendiri sebenarnya dari awal ingin juga membawa keluarga, tapi dengan catatan untuk teman-teman mungkin yang ada yang mau ke Malaysia, pertimbangan pertama sih sekolah. Setelah saya jajaki, sekolah Indonesia itu ada yang di Kuala Lumpur. Sedangkan untuk tinggal di daerah Kuala Lumpur itu, sekitaran sekolah itu tidak ada perumahan yang
harganya terjangkau. Sedangkan kalau kita tinggal jauh, setiap pagi itu perlu waktu untuk mengantar setidaknya 1 jam. Jadi saya tidak bisa untuk sekolah Indonesia. Sedangkan untuk sekolah kebangsaan yang menjadi keberatan adalah pelajaran memang diberikan dalam bahasa Melayu. Saya menyadari, saya baca bukunya saya tidak ngerti, apalagi mengajarin anak. Jadi setelah itu saya batalkan, tidak jadi bawa keluarga ke sana. Ini bisa jadi bahan pertimbangan. Lalu juga ini sesuai permintaan, saya deskripsikan sedikit bagaimana itu Siamio Siarka. Saya tahu beasiswa ini dari website Dikti sebenarnya. Tapi ketika tahu itu, saya sama sekali nggak tahu apa sih Siamio Siarka. Jadi Siamio Siarka, Siamio itu Southeast Asian Minister Education Organization, Siarka Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture. Jadi sesuai namanya, ini adalah lembaga yang membawahi negara se-Asia Tenggara untuk peningkatan human resources dan pangan sebenarnya, jadi dia agriculture. Berdiri sejak tahun 1966 dan ini adalah kantor pusatnya yang terletak di Filipina, tepatnya di area University Philippine of Los Baños, UPLB. Nah, untuk tahu Siamio Siarka, ini ada websitenya siapa.org, dan seperti yang tadi saya bilang, ini adalah mencakup negara-negara Asia Tenggara. Ada 11 Siamio member countries. Ini negaranya, termasuk Indonesia, dan ada associate member country. Jadi meskipun beasiswa ini adalah untuk aplikan dari negara yang 11 ini, tetapi negara tujuannya bukan hanya dari study post-nya ada berbagai macam, termasuk mereka yang termasuk di associate member country-nya, Australia, Jepang, Jerman, dan lain-lain. Nah, di Indonesia sendiri, Siarka ini punya UC, University Consortium, IPB, UGM, Brawijaya. Jadi yang ketiga university ini pastinya lebih familiar dengan Siamio Siarka karena dia membawahi bidang yang memang banyak, bukan hanya sekedar beasiswa scholarship untuk pasca sarjana, tapi juga berbagai macam kegiatan lain di bidang pendidikan. Ini cuplikan dari website Siarka. Jadi ketika kita buka program, ini ada scholarship, ada grants, ada research development, segala macam info ada di sini. Jadi karena ada negara-negara yang mau bekerja sama dengan Siarka, jadi ada beasiswa di DAAD Siarka ini untuk negara-negara Asia Tenggara, tapi bekerja sama dengan Jerman. Ini artinya aplikan yang mendapatkan beasiswa Siarka, mungkin study post-nya bukan di Jerman, mungkin study post-nya adalah di wilayah yang di-cover sama Siarka, tetapi ketika dalam masa studi, dia mempunyai kesempatan untuk ke Jerman untuk melaksanakan beberapa objektif dari tesisnya. Itu semua travelnya, segala macamnya di-cover sama Siarka dan DAAD. Ada untuk ke Tokyo, Sejong, South Korea, NTU Singapura, Mardi ini adalah Malaysia Agriculture Research Institute di Malaysia, Mardi. Bulsu ini di Filipina, NU, Taiwan, dan lain-lain nanti bisa lihat di websitenya. Sampai tahun 2020, ongoing student untuk PhD, kalau bisa dilihat ini di Indonesia peserta grantee dari Indonesia cukup banyak, dari Filipina. Oke. Nah, study post ada dari Indonesia, IPB, UBI, UGM, atau kita yang dari Indonesia bisa ke universitas ini, atau kita keluar ke KU, UPM, UPLB, atau yang lain-lainnya. Jadi kalau misalnya kemarin kayak teman-teman dari Timor Leste, itu kebanyakan sih mereka untuk ke IPB atau UGM. General eligibility. Nah, jadi eligibility yang pertama adalah untuk aplikan adalah berasal dari Siamio member countries yang 11 tadi.
Jadi kalau misalnya ditanya kenapa saya pilih masukin ini awalnya, yang pertama karena pertimbangan memang dari awal saya memutuskan untuk tidak ke negara yang jauh dari Indonesia. Yang kedua, beasiswa ini aplikan hanya berasal dari member country-nya. Jadi aplikan hanya sebatas dari negara-negara Asia Tenggara. Sehingga kompetisi tidak sebanyak kalau kita misalnya masukin AAS atau yang lain-lain. Lalu standar umur maksimal 40 untuk PhD, 35 untuk master. Area spesialisasinya adalah agriculture atau related science. Jadi ini yang harus kita belajar untuk sedikit open-minded, out of the box. Bukan berarti beasiswa ini hanya untuk agriculture, karena saya dengan basic farmasi, kimia, gimana caranya untuk masuk ke sini, genetic engineering, saya menggunakan genetika untuk mengedit suatu gen dari mikroba, tapi bagaimana menghubungkannya dengan pangan, mikrobanya adalah mikroba untuk menghasilkan senyawa-senyawa, misalnya antimikroba yang berperan dalam pengawetan makanan atau mengedit sesuatu untuk berkaitan dengan makanan. Juga ada selain dari agriculture yang grant awardee-nya ada dari informatika. Saya awal berpikir kenapa dia dapat, ternyata dia adalah memasukin proposal bagaimana menggunakan ilmu informatika untuk ke pemasaran pangan. Jadi bagaimana dia membuat sistem untuk pemasaran bahan pangan. Jadi sebenarnya bisa berbagai macam, atau mungkin ke ekonomi dia bisa. Jadi untuk memasukin proposal bisa kita hubungkan ke tema dari Siaka ini di aplikasinya. Bu Yuli, 2 menit. Oke, Pak. Untuk masuk ke sini syarat IELTS itu adalah 6. Minimal 6. Kalau dapat 6 lulus untuk udah jamin bisa masuk ke seleksi beasiswa ini. Jadi IELTS 6 sama dengan untuk wilayah Malaysia umumnya IELTS 6. Scholarship benefit semua di cover. Kalau untuk siapa full scholarship, uang semester langsung dia bayarkan ke kampus, kita nggak tahu menau untuk itu. Travel allowance akan dikasih, kita pergi, kita klaim, kemudian dia akan kasih transfer ke rekening kita. Book allowance setiap tahun dikasih $100, asuransi terserah kita mau ambil apa, nanti kita klaim dia akan kembalikan ke kita. Thesis full dikasih, research dikasih $4.500, living allowance itu adalah $750 per tahun, per bulan, dikasih per 3 bulan. $750 kita 10 juta, cukuplah mengganti yang sudah terpotong dari gaji kita. Oke, terima kasih Pak Prianto dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuli. Ya, sekali lagi untuk tanya jawab nanti kita buka pas sesi Q&A saja untuk ketiga pembicara. Baik Bapak Ibu, last but not least, Ibu Shelvia Putri, jika sudah siap silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Afrianto. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena pihak Kantor Urusan Internasional bekerja sama dengan LPPMP Unri sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk sharing pengalaman bagaimana mendapatkan beasiswa MEK dan melanjutkan studi di Jepang. Oke, sebelum lanjut lebih jauh ya, saya ingin memperkenalkan diri. Silahkan next. Terlebih dahulu. Silakan ya. Ya, oke. Ya, nama saya Shelvia Putri Utami. Saat ini saya mengajar di Prodi Teknologi Pulp dan Kertas, jurusan Teknik Kimia Universitas Riau, dan saya berkesempatan untuk melanjutkan studi S3 saya di Graduate School of Life and Environmental Science di University of Tsukuba, Jepang, dan saya termasuk salah satu alhamdulillah mendapatkan beasiswa Max ya pada tahun 2019. Nah,
Maaf, boleh next Pak? Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan di mana itu Tsukuba ya. Jadi ini adalah peta Jepang. Jadi Tsukuba itu terletak kurang lebih di daerah Kanto, di prefektur Ibaraki, dan sekitar 1 jam dari Tokyo. Jadi akses untuk ke Tokyo atau ke ibu kota itu sangat mudah dan dekat ya. Oke, selanjutnya. Ya. Nah, kenapa memilih Jepang? Nah, Jepang adalah negara yang populer ya untuk tinggal dan nyaman dan sangat teratur juga sangat disiplin sehingga lebih nyaman untuk kita. Nah, walaupun Jepang adalah negara yang modern dan high tech, namun mereka masih menjaga kebudayaan mereka dan tetap melestarikan budaya mereka gitu. Lanjut. Dan yang paling penting adalah Jepang negara yang sangat nyaman, terutama bahkan untuk foreigner. Apalagi kita seorang Muslim ya, dan alhamdulillah sekarang Jepang semenjak menjadi penyelenggara Olimpiade, mereka menyediakan banyak sekali prayer room, kemudian halal food di daerah-daerah sekitaran di Tokyo, di semua prefektur ya. Nah, yang lainnya adalah karena Jepang juga mempunyai kemudahan dari segi transportasi umum ya, dan bahkan orang asing mudah untuk bertravel ke daerah mana saja. Dan salah satu yang menarik adalah karena Jepang adalah salah satu negara di Asia yang mempunyai 4 musim. Ya, jadi ada musim dingin, panas, dan kemudian musim gugur dan musim semi ya. Oke, selanjutnya. Nah, berada di Jepang tentu kita mengalami banyak perbedaan musim, lalu mengikuti pola hidup yang teratur ya. Dan ini adalah kampus saya di Tsukuba. Saya tinggal di Tsukuba dan ini nama kampusnya adalah University of Tsukuba. Nah, jadi menariknya adalah meskipun Tsukuba mengalami 4 musim ya, tapi sangat jarang mengalami musim salju musim dingin yang ada saljunya itu tidak terlalu setiap tahun ya. Jadi dari pengalaman beberapa teman-teman atau senpai-senpai yang ada di kampus itu biasanya 4 tahun sekali mengalami musim salju yang keras ya, yang lebat ya, seperti ini tahun 2018 ya. Nah, berikutnya dengan berada di Jepang ini tentu bisa menambah rasa syukur kita dan bisa semakin bersemangat untuk menempuh studi. Nah, apa yang perlu kita persiapkan selama untuk memperoleh beasiswa? Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian tentu sudah mengetahui ya. Yang paling penting adalah bagaimana kita mencari calon-calon universitas, kemudian beasiswa apa yang kita cari ya. Dan tentu saja yang paling penting adalah supervisor ya. Supervisor kita sangat perlu mengetahui bagaimana karakter supervisor tersebut, kemudian apakah risetnya bersesuaian dengan riset kita yang akan kita lakukan, dan sebagainya. Dan yang paling penting berikutnya juga adalah dokumen. Kita perlu mempertimbangkan untuk menerjemahkan dokumen-dokumen penting ke dalam bahasa Inggris, dan satu yang juga perlu kita perhatikan adalah bagaimana skor bahasa Inggris kita ya, bisakah itu melalui IELTS atau TOEFL atau TOEIC. Kebetulan Jepang memakai ketiganya ini ya, ada TOEFL, IELTS, dan TOEIC ya. Jadi skornya ada masing-masing ya. Dan yang paling utama dari setelah kita melakukan persiapan adalah tentu kita harus banyak berdoa dan memohon ya diberikan kemudahan dalam setiap proses yang kita jalani gitu. Oke, berikutnya silakan berikutnya Pak. Oke, ya lanjut. Nah, saya ingin bercerita tentang Max Scholarship. Apa itu Max Scholarship? Silakan. Max Scholarship adalah beasiswa yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, dan Teknologi Jepang, dikenal dengan Monbuka Gakusho, ini bahasa Jepangnya ya. Jadi beasiswa Max ini mengcover biaya studi, kemudian biaya hidup, dan tidak ada ikatan dinas sedikit pun. Jadi kalau kita mau
setelah selesai Max kita boleh pulang ke negara atau lanjut ya, atau lanjutkan studi lagi atau postdoc di sini. Itu terserah kepada penerima mahasiswanya. Nah, biaya studi ini yang di cover adalah biaya SPP dan juga biaya penelitian kita. Jadi biaya bahan baku, riset, biaya analisa, semuanya sudah dibayarkan Max langsung ke universitas. Jadi yang diberikan kepada penerima atau grantee itu hanyalah biaya hidup. Ya, berikutnya. Nah, ada dua jalur untuk memperoleh Max, itu adalah G2G dan U2U ya. G2G, sorry, sebentar. Masih balik lagi, Pak. Oke, G2G adalah government to government. Jalur penyeleksiannya biasanya melalui kedutaan. Jadi kedutaan Jepang yang ada di Indonesia akan membuka seleksi terbuka untuk jalur S1, S2, dan S3, dan juga ada jalur U2U atau dari university ke university. Saya minta dibuka di bagian bawah garis U2U, ada garis, tolong diklik. Bapak tolong, oke, terima kasih. Yang ingin saya bahas adalah research student Max dengan jalur U2U. Pada umumnya untuk lanjut studi di Jepang, kita melalui yang namanya research student. Jadi research student ini adalah bagaimana mempersiapkan diri untuk lanjut sebagai student di universitas yang kita tuju. Jadi kita belum berstatus sebagai student pada saat ini. Namun itu semua tergantung dari skema yang diberikan oleh calon supervisor kita. Jadi jika kita meng-apply untuk Max, bisa melalui Max untuk mendapatkan research student U2U atau langsung menjadi student. Jadi tergantung skema yang diberikan oleh calon supervisor. Nah, apa yang kita peroleh dari Max U2U ini sama seperti G2G, itu kita akan mendapat biaya kuliah, tunjangan hidup ya. Lalu yang paling menarik adalah kita akan dibebaskan dari biaya pengurusan visa pelajar. Jadi kita akan mendapat jalur cepat ya, jalur fast track. Jadi kita kirimkan tinggal menghubungi kedutaan, memberikan berkas-berkas yang diperlukan, langsung begitu kita menerima paspor kembali, status kita di paspor sudah menjadi student ya. Nah, selanjutnya, bedanya antara research U2U dan G2G adalah kalau G2G kita harus melalui kedutaan, melalui seleksi kedutaan, tapi kalau U2U kita cukup langsung mencari supervisor, mungkin mirip dengan yang disampaikan oleh Ibu Andewi tadi. Jadi kita langsung mencari supervisor, lalu bertanya kepada supervisor apakah ada beasiswa yang tersedia untuk kita dan sebagainya, sehingga kita bisa langsung apply. Oke, next. Oke, nah ini yang paling penting. Yang paling penting adalah sangat menguntungkan jika antara universitas dan universitas yang kita tuju di Jepang itu ada kerjasama. Dan alhamdulillah ya untuk UNRI dan Tsukuba itu sudah ada kerjasama atau MOU sehingga memudahkan kita untuk apply beasiswa Max. Ya, selanjutnya. Ya, prosedur pendaftaran selain dari kita menghubungi langsung universitas, mencari supervisor, dan yang paling penting adalah, karena Max ini dibatasi dengan usia maksimal ya. Jadi ketika tahun keberangkatan, itu usia maksimalnya adalah 34 tahun. Lewat dari usia 34 tahun, kita tidak bisa apply, jadi langsung di-reject gitu ya. Nah, yang paling penting adalah bahasa Inggris dan sangat disukai jika bisa berbahasa Jepang. Walaupun levelnya masih N4 ataupun N3, apalagi N3 atau N2 ya, itu sangat bagus sekali. Kita perlu melampirkan research plan, kemudian juga memperoleh letter of acceptance dari profesor di Jepang. Sedikit tips untuk ini ya, untuk Max dan U2U adalah jika kita ingin apply beasiswa Max U2U, langkah baiknya jika kita bisa berkenalan langsung dengan calon supervisor kita. Jadi misalnya jika ada calon supervisor kita atau profesor target kita yang conference di Indonesia, kita bisa mendatangi beliau, berkenalan dengan beliau, kemudian berusaha untuk mencari kesamaan riset sehingga beliau akan mudah untuk memberikan rekomendasi kepada kita.
Dan kemudian berikutnya, ya ini tadi berikutnya adalah karena ini adalah you to you, kedekatan dan kekuatan kalau di sini bilangnya memperoleh beasiswa Max dari jalur you to you adalah bagaimana kekuatan dari supervisor kita atau sensei kita ya itu akan memberikan kemudahan dalam proses penyeleksian. Oke, berikutnya silahkan Pak. Nah, ini adalah contoh aplikasi Max untuk baik U to U maupun G to G sama ya. Jadi bisa melalui research student atau ada skema, kebetulan skema yang lain itu skema langsung menjadi student. Ya, perbedaannya kalau research student itu kita bisa 6 bulan dulu, kemudian mengikuti ujian masuk di universitas, lalu kita baru menjadi student. Tapi kalau jadi student kita tidak tesnya bisa secara online. Nah, berikutnya semua penjelasan yang saya berikan tentang Max ini bisa dilihat di link yang saya berikan. Silakan yang berikutnya ya. Ini adalah link untuk mencari universitas, kemudian semua informasi bisa dilihat di Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, linknya, dan banyak sekali universitas-universitas di Jepang yang terafiliasi ke Max. Jadi insya Allah banyak kemudahan-kemudahan. Nah, berikutnya, ya, berikutnya. Nah, tentu yang paling yang paling penting adalah bagaimana kita bisa belajar dengan semangat ya, dan ini adalah penyemangat ya ketika kita melihat teman ini adalah foto graduation lab member saya yang tamat Maret lalu. Jadi di Jepang itu tahun kelulusannya itu adalah bulan Maret dan bulan Oktober. Jadi tahun lalu salah satu member saya wisuda ya bersama dengan rekan-rekan dari Jepang, dan ini teman lab member saya dari Indonesia, Cina, dan Kamboja. Jadi kita ikut senang dan itu menjadi motivasi buat saya pribadi untuk bisa menyelesaikan sekolah. Baik, itu dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan semangat. Itu kalau dalam bahasa Jepang itu ada gambate ya, gambate itu do your best, jadi berusaha. Dan ini adalah foto-foto komunitas yang ada di Tsukuba. Jadi kalau di Tsukuba jangan khawatir ya, alhamdulillah banyak sekali komunitas Indonesia. Ini ada PPI dan ini adalah komunitas Forum Keluarga Muslim Indonesia di Tsukuba. Jadi orang Indonesianya sangat banyak sekali. Jadi kalau di sini karena orang Indonesianya banyak di Tsukuba, jadi jika kita ke balai kota di Tsukuba itu disediakan translator bahasa Indonesia. Jadi ada hari tertentu mereka menyediakan translator berbahasa Indonesia sehingga memudahkan orang-orang Indonesia yang sulit berbahasa Jepang. Mungkin itu dari saya, Pak Frianto. Terima kasih. Semoga Baik. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Selvi, Bu Yuli, dan Bu Andewi atas kisah-kisah yang inspirasi ya. Jadi Bu Selvi sekarang sedang di Jepang? Iya, saya sedang di Jepang ini Pak. Oke. Wajahnya udah kayak orang Jepang juga saya lihat. Iya kan? Nah, ini efek kamera. Apa itu jadi syarat untuk lulus di Jepang juga? Oke, anyway Bapak Ibu, seperti yang tadi saya bilang, ini adalah Q&A session ya, tanya jawab. Ya, silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan di unmute aja, langsung aja bertanya dengan lisan gitu. Silakan. Masih ada satu lagi. Maaf. Oke, sorry ya. Saya kira cuma 3 pembicara. Alright, Bapak Ibu, let me check the schedule. Oh iya, ada satu lagi ya. Mohon maaf Ibu Febriana. Ya, Bapak Ibu, mari kita dengarkan pembicara keempat, yaitu Ibu Nurse Febriana Sabrina, MPH, ya, penerima beasiswa LPDP tahun 2019. Silakan Ibu, 15 menit. Ya, halo. Silakan di-unmute dulu Ibu Febriana. Suaranya belum kedengaran. Oke. Baik. Terima kasih Bapak. Selamat hampir menjelang siang di Indonesia ya Bapak Ibu. Di sini masih setelah di subuh jam 5:30 pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mungkin
yang terakhir ya, ingin menyampaikan sedikit bagaimana pengalaman studi S3 di UK dengan beasiswa LPDP. Perkenalkan, saya Febriana Sabrian. Saya awardee LPDP 2019 dan saat ini tengah menjalani tahun kedua menuju tahun ketiga untuk studi PhD di Nursing Studies di University of Edinburgh. Mungkin hampir sama kalau saya dengarkan tadi pemaparan dari ibu-ibu narasumber yang sebelumnya. Dimulai dengan tahap persiapan untuk studi di UK. Kalau saya ini secara pengalaman saya pribadi mungkin akan berbeda dengan yang lainnya, tetapi kalau yang saya jalani di awal itu adalah saya coba menentukan negara tujuan dulu. Kenapa kemudian saya memilih di UK itu terutama karena ada pertimbangan keluarga, karena saya akan membawa keluarga. Jadi saya memilih negara yang terutama terkait dengan pendidikan anak dan kesehatan. Nah, jadi di UK pendidikan anak gratis, tidak ada biaya. Jadi saya bawa anak ke UK itu yang satu usia SD, waktu itu yang satu masih usia nursery. Jadi sebelum SD gitu, TK kalau kita ya, atau PAUD begitu ya. Nah, itu tidak ada dipungut biaya, jadi semuanya free. Bahkan di sekolah juga makan siangnya gratis dari pemerintahnya. Nah, kemudian juga ada beberapa pertimbangan lainnya seperti kesehatan. Jadi kita memang kalau ke UK di awal bayar biaya kesehatan, tetapi itu sudah mengcover keseluruhan. Jadi apapun kondisi kesehatan itu akan ditanggung oleh NHS di UK sini atau sistem kesehatan yang di sini. Jadi memang tidak ada biaya sama sekali lagi. Jadi kita kalau mengakses fasilitas kesehatan itu cukup datang bawa diri saja begitu ya, tidak ada biaya lagi. Kemudian pertimbangan-pertimbangan lainnya misalnya seperti kemudahan untuk kita selaku student untuk misalkan kalau ada kemungkinan untuk bekerja dan misalnya keluarga kemungkinan untuk bekerja. Nah, ini juga dimudahkan kalau di UK. Kemudian persiapan selanjutnya itu menentukan universitas tujuan. Nah, kebetulan karena saya ingin apply untuk beasiswa LPDP, maka saat itu LPDP di tahun saya apply itu memang mensyaratkan university yang masuk di dalam ranking 200 dunia gitu. Jadi kemudian dari situ saya coba mengerucut lagi kira-kira di UK apa-apa saja university yang masuk di dalam kategori itu, dan dari situ saya coba lihat bidang riset yang kemudian saya cocokkan dengan yang ingin saya ambil atau proposal saya. Nah, ini kemudian saya nemunya di Edinburgh, dan ini juga lokasi menjadi pertimbangan karena kalau saya pribadi karena akan membawa keluarga ya tidak terlalu prefer yang terlalu metropolitan ya seperti London begitu ya. Jadi saya coba lihat yang agak lebih kecil kotanya tetapi tidak terlalu sepi begitu juga ya. Nah, kemudian ya mempersiapkan persyaratan IELTS. Kalau di Uni of Edinburgh di situ pada saat saya apply syaratnya adalah 7, tetapi ini tergantung dari jurusan kita begitu. Jadi memang kita harus melihat di website dari jurusannya itu persyaratannya berapa. Kemudian untuk IELTS ini juga ada beberapa university yang mempersyaratkan nilai minimal, artinya kalau misalkan nilai keseluruhannya mereka mintanya 7 atau 6,5, tetapi tidak ada band yang kurang dari misalkan 6 atau tidak ada kurang dari 6,5. Nah, ini balik lagi masing-masing universitas yang memiliki persyaratan tersendiri begitu.
Kemudian mempersiapkan proposal ini juga butuh waktu. Kalau pengalaman saya ini memang harus mempersiapkan waktu khusus untuk menyusun ini di luar dari padatnya rutinitas sehari-hari. Jadi memang ini yang saya alami waktu itu adalah saya coba di weekend itu mempersiapkan proposal dan kemudian juga banyak bertanya dengan teman-teman yang sudah terlebih dahulu menyelesaikan PhD, kira-kira bagaimana proposal yang baik untuk kita bisa memasukkan atau aplikasi untuk ke universitas begitu. Kemudian persyaratan-persyaratan lainnya, nah ini akan tergantung dari universitas yang kita tuju. Jadi beberapa memang ada yang meminta rekomendasi, kemudian seperti personal statement begitu dan lain sebagainya. Nah ini bisa dan informasinya bisa didapatkan semua di webpage dari universitinya. Kemudian untuk admission process pada saat saya apply 2018 Oktober. Jadi saya masukkan aplikasi, kemudian dari office-nya itu reply memang ada beberapa bulan, 1 bulan atau 2 bulan kalau saya tidak salah. Sebentar, memastikan aja Ibu ada share screen atau enggak? Memastikan aja. Ada PowerPoint yang di-share atau tidak? Ada Bapak. Tapi tidak di-share dari apa? Oh, tidak kelihatan ya, Pak ya? Enggak, karena memang kayaknya belum di-share. Coba Oke, aduh. Enggak apa-apa. Kami kira memang Bapak Ibu. Alisan aja. Iya. Oke. Nah, ini kalau ini ternyata ya. Oke, lanjut. Lupa ya. Udah asik ngomong dari tadi. Ternyata nggak kelihatan ya, Pak. Oke, baik. Siapa tahu memang cerita lisan gitu. Lanjut, Bu. Oh, enggak. Nah, ini ya. Ini udah bisa kelihatan ya, Bapak Ibu ya? Sudah. Ya, bisa. Oke, baik. Saya lanjut. Kelihatan ya, Pak ya? Memastikan lagi. Ya, kelihatan, Bu. Oke, baik. Tadi sampai persyaratan, ini sudah semuanya. Kemudian ya admission prosesnya itu aplikasinya dimasukkan sekitar bulan Oktober 2018, kemudian 1 bulan atau 2 bulan setelahnya ada reply dari admission office-nya, kemudian interview dengan potensial supervisor. Jadi memang kalau di tempat yang saya studi sekarang itu kita tidak mencari supervisor. Jadi memang saat itu kita memasukkan aplikasi semuanya sesuai dengan yang dipersyaratkan, kemudian mereka yang akan melihat kesesuaiannya dengan profesor yang ada di sana. Jadi bidangnya yang sesuai kemana itu yang akan mereka kemudian cocokkan. Jadi memang prosesnya agak berbeda mungkin dengan tadi pengalaman-pengalaman Ibu narasumber yang sebelumnya, bahwa kita memang tidak mencari supervisor di awal. Nah, tetapi ini balik lagi tidak semua kampus di UK seperti ini. Ini bisa dilihat dari informasinya bisa ada di website kampusnya masing-masing. Jadi proses untuk aplikasinya itu akan sesuai dengan seperti apa yang mereka tentukan begitu. Kemudian dari interview dari situ kemudian saya mendapatkan unconditional letter of acceptance. Ya. Baik, kemudian ya karena saya mendaftarnya beasiswa LPDP, jadi pada saat itu prosesnya sekitar bulan Juli ya 2018 saya tes IELTS, kemudian untuk masuk atau apply di beasiswa LPDP ini saya prosesnya membaca webpage beasiswa LPDP dulu. Nah ini yang terbaru, nanti ini pasti Bapak Ibu mungkin sudah membaca ya. Nah di sini lengkap, di situ ada informasi terkait dengan
beasiswa LPDP ini kategorinya apa saja, ada yang targeted, ada yang regular misalnya, ada yang untuk PNS misalnya. Nah, kita bisa melihat kira-kira ke mana yang kita sesuai gitu masuknya. Nah, kalau saya awal sekali saya mau mendaftar itu saya mau daftar yang reguler gitu. Nah, tetapi pada saat saya mau apply di aplikasi beasiswa LPDP-nya, nah itu ada dua pilihan. Jadi yang PNS atau yang reguler. Terus saya mikir, saya kan PNS ya gitu. Jadi saya udah apply yang lewat jalur PNS aja gitu ya. Akhirnya saya coba yang jalur PNS begitu. Nah, untuk persyaratannya masing-masing itu bisa dilihat di website ini karena memang ada tidak terlalu banyak mungkin perbedaan, tetapi ada beberapa yang membedakan masing-masing dari jalur tadi. Kemudian melengkapi semua dokumen yang dipersyaratkan. Jadi memang untuk beasiswa LPDP dan itu lengkap semua ada di panduan. Apa-apa saja dokumen yang dipersyaratkan itu semua kita lengkapi. Jadi terutama memang untuk nilai bahasa Inggris misalkan, nah itu disesuaikan dengan persyaratan dari LPDP-nya. Kemudian untuk apakah kalau dari zaman saya dan sampai sekarang kalau saya tidak salah itu tidak mempersyaratkan LOE. Jadi memang kita bisa apply beasiswa tanpa kita dapat LOE terlebih dahulu. Jadi kalau di proses saya kemarin, saya apply beasiswa dulu dengan pada saat itu saya belum ada LOE. Jadi saya apply beasiswa, masukkan aplikasi, itu submit bulan September 2018. Saya submit aplikasi untuk ke university baru Oktober 2018. Jadi proses LPDP-nya mulai duluan begitu. Kemudian mencari informasi pengalaman awardee beasiswa LPDP untuk studi doktoral. Jadi pengalaman awardee ini seperti apa, dan karena ini akan kita masukkan di dalam personal statement kita karena LPDP minta ya. Kemudian kita bercerita seperti apa mungkin visi misi kita ke depannya dan bagaimana kita akan membangun Indonesia seperti itu. Nah, itu pengalaman-pengalaman awardee sebelumnya menjadi hal yang penting karena akan membantu kita untuk bagaimana kita meng-create dari personal statement kita, kemudian apa yang akan kita ceritakan di formulir aplikasi kita tadi. 2 menit lagi ya Bu ya. Oke. Udah selesai. Lanjut. Oke, baik Pak. Tahap seleksi berkas. Setelah dinyatakan diterima berkasnya, kemudian seleksi substansi akademik dan kebangsaan. Jadi ini semuanya computer based dan alhamdulillah di zaman saya kemarin 2018 ya, itu tesnya di Pekanbaru, jadi tidak perlu ke kota lain gitu. Dan di sini seperti apa ya, tes PNS ya, jadi memang ada menjawab pertanyaan, soal-soal begitu. Kemudian ada tes kebangsaannya juga, dan waktu itu saya ada tes menulis juga. Nah, kemudian setelah ini dinyatakan lulus, masuk ke seleksi wawancara. Dan wawancara waktu itu saya ada tes lagi, yaitu seperti focus group discussion. Jadi mereka akan melihat seperti apa kita berdiskusi di dalam tim, begitu. Jadi ini juga merupakan tahapan dari seleksi. Dan setelah dinyatakan lulus, kemudian mempersiapkan keberangkatan ke UK, biaya-biaya yang disiapkan itu ada biaya tes kesehatan. Tes kesehatannya harus yang bisa itu rumah sakitnya tertentu yang ditunjuk oleh Kedutaan Inggris itu ada di Jakarta, kemudian di Surabaya dan di Bali kalau saya tidak salah. Nah, ini tesnya ini terutama untuk melihat kita terkait TB ya. Nah, ini. Jadi kalau saya tidak salah itu biayanya sekitar 500 ribuan sampai 1 juta. Nah, tetapi karena saya bawa keluarga jadi ya semuanya include gitu ya. Satu keluarga untuk biaya kesehatan, tes kesehatannya. Kemudian bisa ini sudah naik lagi, ini 655 pound sterling satu orang. Nah, karena saya awardee ditanggung, jadi yang saya bayar yang untuk keluarga. Kemudian IHS ini adalah untuk kesehatan 470 per tahun, dan ini saya kemarin langsung
sampai 4 tahun karena disesuaikan dengan durasi studi dan dikalikan dengan anggota keluarga. Jadi karena waktu itu kami berempat yang berangkat, jadi langsung bayar untuk 4 orang selama 4 tahun begitu. Dan nanti untuk yang saya itu bisa di reimburse sama LPDP begitu. Kemudian biaya hidup di UK ini estimasi dari website Uni of Edinburgh saya ambil ini untuk undergraduate students. Untuk postgraduate ini sekitar double-nya. Gitu. Jadi dari estimasi ini. Studi di UK mungkin beberapa perbedaan dari negara yang lain. Yang pertama, coursework itu tidak wajib, jadi disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau saya pribadi, pengalamannya di tahun pertama itu mengambil beberapa coursework, dan saya hanya audit, jadi tidak masuk di dalam penilaian begitu. Jadi audit untuk mengingat kembali atau recall kembali pelajaran-pelajaran terkait dengan metodologi dan lain sebagainya. Kemudian first year review ini penting sekali untuk menentukan kelanjutan studi kita ke depan. Jadi memang beberapa students itu ada yang tidak bisa lanjut karena pada saat di first year review dinyatakan mungkin tidak ada beberapa hal yang tidak bisa dilanjutkan, tetapi sebagian besar itu bisa lanjut dan ada juga yang mengulang itu dan bisa dilanjutkan di tahun keduanya. Nah ini hal yang penting ya mungkin. Kemudian pemahaman philosophical underpinnings of the study. Jadi memang kalau di UK terkait filosofi dari research begitu itu cukup penting ya. Jadi memang ini di tahun pertama kita akan banyak terpapar dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi kita tidak langsung, misalnya kita punya proposal itu langsung kita lanjutkan dan bisa langsung riset, tidak begitu. Jadi memang jadinya mutar gitu. Kita mempelajari dulu banyak dasar-dasar dari penelitian sehingga ini juga akan membantu kita memilih gitu. Makanya memang bisa jadi apa yang kita ajukan pada saat proposal tidak seperti itu, jadinya bahkan sangat berbeda gitu dengan apa yang kita ajukan di proposal dengan realita yang akan kita jalankan. Kemudian peluang personal and professional development, artinya di sini banyak sekali peluang untuk misalnya kita menjadi teaching assistant ataupun research assistant, dan ini dibayar oleh kampus begitu. Kemudian untuk persyaratan publikasi ini tidak ada dipersyaratkan jumlah minimalnya. Berbeda mungkin beberapa negara yang lain ada persyaratan, kalau saya tidak salah teman saya di Belanda itu persyaratannya 3, misalnya di Australia 6 begitu. Kalau di UK tidak ada persyaratan tetapi ada publikasi dan ini kesepakatan dengan supervisor. Oke. Ya, mungkin itu Bapak Ibu, semoga sukses, tetap semangat, bismillah, mudah-mudahan yang terbaik hasilnya. Baik, terima kasih Ibu Febriana dan 3 pembicara lainnya yang telah menginspirasi kita pagi ini dari 4 negara ya, luar biasa. Nah Bapak Ibu, kita masih ada waktu walaupun sangat terbatas ya, sampai jam 12 menurut jadwal. Silakan bagi Bapak Ibu yang punya pertanyaan, langsung aja di unmute. Pak Gun, silakan Pak Gun. Halo, Sir. Ya, silakan. Boleh saya bertanya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu Selvia Putri Utami. Kebetulan universitas tujuan dan negara tujuannya sama dengan yang sebenarnya sudah saya daftar tapi belum rezeki keterima di Max. Periode tahun ini saya barusan apply untuk Max G2G. Pengumumannya kan baru minggu lalu, namun nama saya tidak muncul di list, belum rezekinya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, sebenarnya lebih ke teknis ya, karena sejauh ini persyaratan yang saya kumpulkan ataupun yang sudah saya lakukan itu udah terpenuhi. Namun saya nggak tahu nih apakah kesalahannya di mana ataupun mungkin minta reviewnya.
Sebenarnya lebih ke minta izin nanti saya apakah boleh kontak Ibu Sylvia secara langsung untuk melakukan review dari berkas yang udah saya lakukan. Mungkin izin share screen sedikit karena saya udah melakukan korespondensi seperti tadi yang Bu Sylvia informasikan bahwa saya udah melakukan, sebenarnya saya dengan calon promotornya udah berjumpa 2 tahun yang lalu di NIAS. Saya ikut riset beliau selama 1 minggu, kemudian bertemu di Jogja. Kita juga masih get in kontak dengan melakukan, saya kemarin ngirimin buku saya ke beliau dan direspon melalui email seperti ini. Kemudian juga beliau juga akan memberikan LOA juga emang dibutuhkan. Kemudian beliau juga ingin juga memberikan informasi mengenai Max tersebut juga seperti itu. Cuman dari beliau tidak ada rekomendasi untuk U2U. Akhirnya saya melakukan G2G. Nah, seperti itu. Apakah U2U ini gimana prosesnya ini yang mungkin saya perlu tanyakan ke Ibu Sylvia. Kemudian saya juga udah melakukan pendaftaran program riset student untuk program 2022 karena memang tadi yang disampaikan bahwa tahun ini requirement untuk IELTS dan TOEFL ITP-nya turun dari tahun lalu sepertinya. Tahun lalu kan 570, tahun ini turun ke 543. Kebetulan saya ikut di LTI untuk TOEFL ITP cukup di 550 kemarin. Udah saya submit, kemudian kemarin keluar pengumuman yang dari ini 2 minggu yang lalu ya Bu ya. Pak Prianto kayaknya apa namanya, saya angkanya beda 1 nih Pak Prianto yang keluar dengan yang 15540 1440 gitu loh. Ya belum rezeki gitu. Beda 1 Jadi, ya. Atau salah ketik nah. Ya, atau salah ketik ya saya nggak tahu. Tapi dari semua requirement yang dibutuhkan yang seperti Bu Sylvia tadi katakan, saya penuhi sebenarnya. Saya juga dapat sertifikat apa namanya riset bersama yang diberikan oleh senseinya tadi. Saya rasa itu juga sebagian penguat saya untuk ini ya. Tapi kalau emang belum rezeki juga saya ya tidak bisa berkata apa-apa ya Pak Prianto seperti itu. Ya. Nah, mungkin nanti saya akan prepare dengan Bu Sylvia, mohon bimbingannya. Ya. Karena saya masih punya chance 1 tahun lagi dengan batas usia 34. Oke. Ya, last chance di tahun depan seperti itu. Mudah-mudahan akan indah pada waktunya ya. Masih muda dibandingkan Pak Prianto atau Pak Endra Top dan lain-lain. Masih panjang kisahnya. Baik Pak Gun. Oke, mungkin itu sih Ya, Pak Prianto. Silakan nanti di Japri salah satunya ya Bu Selvi. Tapi kalau Bu Selvi bisa ngasih komen sedikit silakan. Ya, mungkin itu Bu Selvi bisa kasih komen sedikit karena kalau dari semua persyaratan yang saya ini kan saya penuhi, baik ya itu di listnya itu kan baik itu university form, research proposal, kemudian transkrip nilai dan lain-lain hal teknisnya sampai ke TOEFL ITP yang sebagai syarat dan lain-lain tuh udah saya penuhi seperti itu. Kebetulan sebenarnya tahun ini agak enak nih karena tanpa tes tulis langsung wawancara gitu loh. Cuman ya belum rezeki. Mungkin itu dari saya Pak Prianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bu Selvi langsung dikomentari. Oh, baik. Baik Pak Gun ya. Jangan menyerah ya, yang jelas dicoba lagi ya. Jadi memang kalau untuk G2G memang persaingannya ketat ya, karena kita kan seluruh Indonesia bersaing di kedutaan ya. Tentu mereka mengcompare semuanya ya. Dan oleh karena itu biasanya yang untuk lab member saya biasanya dapat informasi dari senpai-senpai di sini. Biasanya kalau untuk U2U itu lebih besar peluangnya gitu. U2U ya. Jadi untuk dari semua persyaratan yang tadi disampaikan oleh Pak Gun itu insya Allah sudah mencukupi ya. Tapi untuk U2U
kalau kata senpai saya, jadi ada istilahnya itu kekuatan sensei ya, kekuatan sensei. Jadi apakah senseinya power atau enggak di universitas. Jadi kalau sensei insya Allah power, kita sudah tadi sudah ada jejak digital, misalnya sudah berkomunikasi dengan sensei. Jadi insya Allah biasanya besar peluang untuk lulus di U2U. Saya sendiri rekomendasi kalau memang sudah punya kedekatan dengan calon supervisor, mungkin bagusnya melalui U2U. Tapi untuk seperti ini, kita memang harus menanyakan dulu ke calon supervisor apakah beliau punya skema untuk ini Max U2U. Jadi berdasarkan pengalaman saya ini Max U2U itu ada yang melalui research student atau yang langsung jadi student. Ya, kasus yang untuk di saya itu saya dapat skema khusus ya. Jadi kampus University of Tsukuba mereka punya skema langsung 3 tahun langsung menjadi student tanpa harus menjadi research student dulu. Jadi langsung jadi student dan itu memang tujuan dari yang saya tahu dari sensei yang memberikan informasi itu ditujukan untuk negara-negara berkembang ya salah satunya Indonesia. Dan saya berharap mudah-mudahan skema ini masih ada tahun depan. Nah, jika skema ini masih ada tahun depan mungkin nanti bisa ditanyakan ke sensei UE kita ya, Profesor UE kitanya. Ya, apakah beliau punya atau bisa merekomendasikan untuk U2U atau tidak? Karena kebetulan ini Undri punya kerjasama Pak dengan University of Tsukuba. Jadi kita bisa insya Allah bisa lah berusaha melalui jalur ini. Dan yang paling penting adalah kita perlu rekomendasi dari rektor. Ya, kalau dulu sensei saya sampaikan perlu rekomendasi dari rektor. Jadi hampir semua jenjang saya diminta rekomendasi gitu. Mulai dari dekan, kajur, rektor, dan yang paling penting rektor ya untuk memberikan rekomendasi. Jadi ketika kita punya pencapaian, achievement, baik itu publikasi internasional, punya buku, publish buku itu sangat mensupport sekali. Jadi insya Allah jika semua itu sudah terpenuhi, selain yang penting bahasa Inggris, dan mau mau belajar bahasa Jepang sih gitu seperti itu. Baik. Oke. Baik. Unmute Oh dulu, ini Pak. ya, ini. Nah, kalau ini rekomendasi, ini kalau kita pakai dari G2G ya, pakai formatnya seperti ini. Tapi Ya. kalau U2U formatnya lebih bebas gitu Pak. Mungkin nanti saya boleh minta melalui teman-teman di PUI untuk MOU antara Tsukuba dengan Undri, kan saya juga butuh tuh misalnya untuk melampirkan ke sensei saya seperti itu. Cuman waktu kejadiannya waktu saya melakukan komunikasi dengan sensei, karena di program studi yang saya tuju itu untuk mahasiswa doktoralnya hanya disediakan kapasitasnya 5 setiap tahun. Jadi waktu itu senseinya memang seperti yang Ibu Sylvia bilang tadi, powernya agak dia tidak bisa memberikan untuk U2U, tapi mudah-mudahan untuk di tahun depan itu bisa. Jadi tujuan saya itu di heritage-nya Bu, di doctoral heritage study di Tsukuba. Jadi mungkin saya akan lebih tanya detail lagi sih biar kasih kesempatan buat teman-teman bertanya di sini. Baik. Mudah-mudahan dibukakan jalan ya. Tetap semangat Terima kasih. Insya Allah. Ya, Tetap kalau semangat, melihat- last chance. Amin. Kalau ngelihat yang sudah dilakukan oleh Pak Gun ini sudah luar biasa ya, usaha beliau sudah sangat banyak dengan digital evidence-nya. Ya kita doakan semoga semua termasuk Pak Gun sampai pada cita-cita, dikencangkan doanya, kencangkan sedekahnya, doa di malam hari, tahajud dan seterusnya. Karena tadi kalau nggak salah satu yang disampaikan Ibu Selvi ada pray di ujungnya Ibu ya. Iya. Oke. Kita udah 12.03 ini. Jika masih ada pertanyaan boleh Bapak Ibu satu lagi, silakan. Kita extend 5 menit lagi sebelum break. Silakan. Atau sudah nggak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti we come to the end of the session, Bapak Ibu. Terima kasih sekali lagi kepada semua pembicara hebat kita, Ibu Dr. Andewi, Ibu Selvi, Ibu Yuli, dan Bu Febriana yang sedang studi. Kita doakan semoga studinya lancar.
kembali ke Indonesia dengan sukses membawa gelar PhD, membanggakan Universitas Riau dan Indonesia secara keseluruhan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, dengan demikian kita bisa akhiri sesi ini. Saya kembalikan ke moderator, Ibu Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nanti izin minta kontak Bu Sylvia melalui teman-teman di acara ini ya Bu. Iya silakan Pak, nggak apa-apa. Boleh. Minta akun IG beliau bisa juga tuh. Serta terima kasih kepada moderator kita Bapak Dr. Afrianto. Terima kasih pada ibu-ibu narasumber, kepada Ibu Andewi, Ibu Sylvia, Ibu Yuli Haryani, Ibu Febriana Sabria. Semoga studinya lancar, semoga tetap sehat walaupun sedang di luar negeri. Baiklah, demikianlah acara pembukaan pelatihan intensif IELTS kita pada hari ini. Tentu selanjutnya Bapak Ibu akan mengikuti pelatihan yang akan dimulai pada hari Jumat. Demikianlah, saya MC, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Fitri ada yang mau disampaikan? Kalau Zoom mungkin kita bisa ditutup ya Pak?